Pernahkah kalian bertanya, kenapa nama Mahfud MD cukup sering menjadi sorotan ketika membahas Papua? Banyak orang mengenalnya karena pernah menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan di era Presiden Joko Widodo. Dalam posisi itu, Mahfud MD sering menyampaikan sikap resmi pemerintah terkait situasi keamanan di Papua. Salah satu kebijakan yang paling banyak menarik perhatian adalah ketika pemerintah menetapkan kelompok bersenjata yang dikenal sebagai OPM, sebagai kelompok teroris pada tahun 2021. Menurut Mahfud MD, penetapan tersebut ditujukan kepada kelompok yang melakukan aksi kekerasan terhadap aparat maupun warga sipil, bukan kepada seluruh masyarakat Papua. Namun, sebelum keputusan itu diumumkan, Mahfud MD sudah lebih dulu menjadi sorotan karena membentuk Tim Gabungan Pencari Fakta atau TGPF untuk menyelidiki kasus di Intan Jaya pada tahun 2020. Tim ini dibentuk setelah meninggalnya Pendeta Yeremia Zanambani, sebuah peristiwa yang memicu perhatian luas baik di dalam maupun luar negeri. Saat itu, banyak pihak mempertanyakan apa yang sebenarnya terjadi di lapangan. Menurut pemerintah, tujuan TGPF adalah mengumpulkan fakta secara langsung, mendengarkan keterangan dari berbagai pihak, kemudian menyusun laporan beserta rekomendasi kepada pemerintah. Mahfud MD juga menjelaskan bahwa tim tersebut melibatkan unsur pemerintah, akademisi, tokoh masyarakat Papua, dan tokoh gereja agar proses investigasi berlangsung secara objektif. Namun, pembentukan TGPF tidak lepas dari kritik. Sejumlah organisasi masyarakat sipil mempertanyakan komposisi tim karena Komnas HAM tidak menjadi anggota TGPF. Mereka berpendapat bahwa keterlibatan lembaga independen dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap hasil penyelidikan. Di sisi lain, pemerintah menegaskan bahwa TGPF tetap bekerja secara profesional dan independen. Setelah melakukan investigasi, tim menyerahkan laporan beserta rekomendasinya kepada pemerintah sebagai dasar untuk menentukan langkah selanjutnya. Meski demikian, laporan tersebut tidak sepenuhnya mengakhiri perdebatan. Sebagian pihak menerima hasil TGPF, sementara sebagian lainnya masih mempertanyakan beberapa kesimpulan yang disampaikan dan meminta penyelidikan lebih lanjut melalui mekanisme hukum yang dianggap lebih independen. Selain isu TGPF, Mahfud MD juga beberapa kali menyoroti pelaksanaan otonomi khusus Papua. Menurutnya, anggaran yang sangat besar seharusnya mampu memberikan manfaat yang lebih nyata bagi masyarakat Papua. Karena itu, ia mendorong transparansi dan pemberantasan korupsi agar dana tersebut benar-benar sampai kepada masyarakat yang membutuhkan. Berbagai kebijakan dan pernyataan itulah yang membuat Mahfud MD sering mendapat kritik dari sebagian kelompok di Papua. Ada yang menilai pemerintah terlalu mengedepankan pendekatan keamanan. Namun, pemerintah berpendapat bahwa pendekatan tersebut tetap diperlukan untuk melindungi masyarakat dari aksi kekerasan. Yang perlu dipahami, masyarakat Papua bukanlah kelompok yang memiliki satu pandangan. Ada yang mendukung kebijakan pemerintah, ada yang mengkritiknya, dan ada pula yang berharap persoalan Papua dapat diselesaikan melalui dialog, pembangunan yang berkeadilan, penegakan hukum, serta penghormatan terhadap hak asasi manusia. Lalu menurut kalian, apakah pembentukan Tim Gabungan Pencari Fakta sudah cukup untuk mengungkap kebenaran? Atau masih diperlukan mekanisme lain yang lebih independen agar hasilnya dapat diterima oleh semua pihak? Tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Mari berdiskusi dengan santun dan saling menghormati perbedaan pandangan.